Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Hendras Budi Paningkat, dalam catatan harian pegawai ATR BPN. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah beserta peraturan pelaksananya, yaitu Permen Agraria KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang pelaksanaan PP 24 1997, di mana peraturan pelaksana tersebut sampai saat ini, sampai dengan video ini dibuat, telah mengalami 3 kali perubahan ya. Yang pertama perubahannya yaitu di tahun 2012 dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2012. Lalu perubahan kedua tahun 2019 melalui Permen ATR Nomor 7 Tahun 2019. Dan yang ketiga tahun 2021 ya, tahun ini melalui Permen ATR BPN Nomor 16 Tahun 2021. Nah, teman-teman, kembali ke substansi yang dibahas dalam video ini, yaitu kita membahas tentang pendaftaran tanah. Kita mulai ya. Nah, pendaftaran tanah ya berdasarkan PP 24 tahun 1997 adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan ya, yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Nah, pendaftaran tanah bertujuan untuk yang pertama yaitu memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Yang kedua yaitu untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Nah, tujuan yang ketiga yaitu untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Nah, teman-teman, pendaftaran tanah ya dilakukan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka. Azas sederhana ya dalam pendaftaran tanah ini dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah. Lalu azas aman ya dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti, cermat, sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah itu sendiri. Jadi
proses penerbitan sertifikat itu dilakukan secara cermat dan teliti melalui berbagai macam quality control ya. Lalu azas terjangkau ya. Azas terjangkau itu dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan ya, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Nah, pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh para pihak yang memerlukan. Nah, ini sudah diatur ya. Pendaftaran tanah ya diupayakan dapat terjangkau bagi pihak-pihak yang memerlukan ya, yang ekonominya lemah bisa terjangkau kalau melakukan layanan pendaftaran tanah. Nah, azas mutakhir ya, azas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan kesinambungannya dalam pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu, perlu diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari. Ya, azas mutakhir ya menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus-menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di kantor pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan, dan masyarakat dapat juga memperoleh keterangan mengenai data yang benar ya, memperoleh data yang benar setiap saat. Nah, itu diperlakukan azas terbuka ya. Setelah mutakhir juga diberlakukan azas terbuka ya. Azas terbuka ialah dapat diartikan bahwa siapa saja bisa meminta informasi data pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN. Nah, teman-teman, untuk layanan informasi ya, informasi publik ya, pada Kementerian ATR BPN telah diatur dalam Peraturan Kepala BPN nomor 6 tahun 2013 tentang pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Agraria ya, ATR BPN ya. Nah, untuk informasi yang sifatnya elektronik ya, saat ini juga telah dibuat petunjuk teknis ya mengenai layanan informasi pertanahan dan tata ruang secara elektronik ya. Petunjuk teknis tersebut nomor 5 ya, garing Juknis ya, garis datar 100 garis titik ya, HK.02 ya, garis miring Romawi 8 garis miring 2021 ya. Nah, sekarang kita masuk di penyelenggara dan pelaksana pendaftaran tanah ya. Pendaftaran tanah ya diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Nah, tentunya di dalam pelaksanaannya atau penyelenggaraannya pendaftaran tanah itu dilaksanakan melalui satuan kerja ya, satuan kerja pada Kementerian ATR BPN ya, mulai dari kantor pertanahan sampai pusat, tergantung kewenangannya sampai mana ya. Kantor pertanahan yang ada di kabupaten atau kota ataukah kewenangan pada Kanwil ya, Kanwil ATR BPN ya yang ada di provinsi, atau sampai pada kewenangan di Kementerian ATR BPN ya yang ada di pusat. Nah, teman-teman ya, objek pendaftaran tanah ya sekarang ya. Objek pendaftaran tanah ya berdasarkan pasal 9 ya PP 24 tahun 97 terdiri dari yang pertama, bidang-bidang tanah
yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Terus yang kedua, tanah hak pengelolaan, ya. Yang ketiga, tanah wakaf. Yang keempat, yaitu hak milik atas satuan rumah susun, ya, sarusun. Nah, yang kelima, hak tanggungan, ya. Dan yang keenam adalah tanah negara. Lalu bagaimana satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanahnya, ya? Satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah adalah desa atau kelurahan. Jadi pendaftaran tanah, ya, sertifikat itu terbit per desa atau kelurahan, bukan per kecamatan. Sehingga dalam panitianya, pemeriksaannya, ya, dilakukan di desa-desa atau kelurahan-kelurahan yang diketahui oleh aparat kelurahan atau desa setempat. Nah, tetapi khusus untuk pendaftaran hak guna usaha, ya, yang luasannya dia luas, nah, beberapa desa, beberapa kecamatan, ya, ataupun hak pengelolaan, ya, hak tanggungan dan tanah negara, ya, satuan wilayah tata usaha pendaftarannya adalah kabupaten atau kota madya. Nah, bagaimana dengan pelaksanaan pendaftaran tanahnya, ya? Pelaksanaan pendaftaran tanah, ya, meliputi kegiatan pendaftaran tanah pertama kali, ya, dan pemeliharaan data pendaftaran tanah, ya. Pendaftaran tanah untuk pertama kali itu adalah yang belum ada sertifikatnya. Nah, itu pendaftaran tanah pertama kali. Dulu teman-teman bisa menyebutnya pendaftaran tanah original, ya. Terus kemudian pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah layanan kedua, ya, atau layanan derivatif, ya. Kita bahas satu persatu, ya, dua jenis pelaksanaan pendaftaran tanah ini, ya. Nah, pendaftaran tanah untuk pertama kali, ya, adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar, ya, belum bersertifikat, ya, berdasarkan PP 10 tahun 1961, ya, tentang pendaftaran tanah atau peraturan pemerintah ini, ya, PP 2497, ya. Jadi objeknya memang belum terdaftar. Nah, didaftar nanti diberikan sertifikat atau permohonan hak baru, permohonan sertifikat baru. Nah, untuk pendaftaran tanah pertama kali, ya, masih di yang pertama kali itu dilaksanakan melalui beberapa metode atau beberapa cara, ya. Yang pertama yaitu pendaftaran tanah secara sistematik, ya, sistematis. Yang kedua, pendaftaran tanah secara sporadik. Nah, pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan. Nah, kalau pendaftaran tanahnya secara sistematis, ya, pengukurannya pasti juga dilakukan secara sistematis. Nah, di mana pengukuran bidang tanah secara sistematis adalah proses pemastian letak batas bidang-bidang tanah yang terletak dalam satu atau beberapa desa atau kelurahan atau bagian dari desa atau kelurahan atau lebih dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistematis. Nah, kegiatan apa sih, ya, pendaftaran tanah secara sistematis itu, ya? Kalau dulu teman-teman bisa mendengar melalui Prona, ya. Nah, sekarang kita lagi gencar-gencarnya juga melaksanakan PTSL, ya, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Nah, itu adalah contoh kegiatan pendaftaran tanah
secara sistematis. Lalu pendaftaran tanah secara sporadik ya adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali ya mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan secara individual ataupun massal ya. Nah, bedanya dengan sporadik sistematis. Sporadik, kalau sporadik yaitu dia lompat-lompat ya, dia 1, 2, 3 atau beberapa ya, dia tidak dilakukan secara serentak. Nah, lalu bagaimana dengan pengukuran bidang tanah secara sporadik, yaitu proses pemastian letak batas satu atau beberapa bidang tanah berdasarkan permohonan pemegang haknya atau calon pemegang hak baru yang letaknya saling berbatasan atau terpencar-pencar dalam satu desa atau kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sporadik. Nah, itu perbedaannya ya. Nah, untuk lebih jelasnya saya tampilkan mengenai tabel perbandingan pendaftaran tanah ya pertama kali secara sistematik dan secara sporadis ya. Yang pertama mulai dari pelaksanaannya ya. Kalau sistematis itu dilaksanakan secara serentak. Nah, kalau sporadik dilaksanakan secara individu ataupun massal beberapa orang. Terus bagaimana dengan sumber biayanya? Ya, kalau pendaftaran tanah secara sistematis ya itu dibiayai oleh pemerintah ya melalui program ya seperti PTSL kalau dulu Prona. Lalu kalau pendaftaran tanah secara sporadik ya, biayanya dibiayai secara pribadi atau pemohon yang bermohon. Bagaimana dengan jangka waktu perolehan data ya? Untuk pendaftaran tanah secara sistematis ya, karena dia dilakukan secara serentak, perolehan datanya tentunya lebih cepat untuk mendapatkan data terhadap bidang-bidang tanah yang akan didaftar. Untuk sporadik, lebih lama mendapatkan data tentang bidang-bidang tanah yang akan didaftar, karena ini terkait dengan persiapan ya, persiapan pelaksanaannya. Nah, yang ketiga, jangka waktu persiapan dan pelaksanaannya ya. Bagaimana kalau melalui sistematis? Jangka waktu persiapan yaitu dalam pendaftaran tanah sistematis lebih memerlukan waktu yang panjang dalam persiapan dan pelaksanaannya, karena diperlukan persiapan, penyuluhan, pembentukan tim ya. Nah, tetapi nanti hasilnya sekali banyak. Nah, berbeda dengan sporadis ya. Kalau sporadik itu tidak memerlukan waktu yang panjang dalam persiapan dan pelaksanaannya, karena yang bermohon per individu ya ataupun massal kelompok beberapa orang. Lalu bagaimana dengan jumlah objek yang didaftarkan ya? Dalam pendaftaran tanah sistematis ya, semua objek pendaftaran tanah didaftarkan ya. Kalau pendaftaran tanah secara sporadik ya, hanya satu atau beberapa objek pendaftaran tanah yang didaftarkan ya, sesuai dengan permintaan permohonan. Nah, lalu pelaksanaannya ya, untuk pelaksanaannya pendaftaran tanah secara sistematis ya, itu dilaksanakan atas permintaan dari pemerintah ya, pemerintah yang menyelenggarakan. Kalau sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan atau pemohon. Nah, masih pada pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali ya. Nah, secara garis besar pelaksanaannya itu dilakukan melalui beberapa tahapan ya, berdasarkan pasal 12 ya PP 2497 itu ada 5 tahapan ya. Ini secara garis besarnya. Yang pertama pengumpulan dan pengolahan data fisik, yang kedua pembuktian hak dan pembukuannya, yang ketiga
penerbitan sertifikat. Yang keempat, penyajian data fisik dan data yuridis. Lalu yang kelima, penyimpanan daftar umum dan dokumen. Nah, sekarang kita membahas mengenai pendaftaran tanah ya, yang kedua ya, yaitu kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Tadi setelah pendaftaran tanah pertama kali ya, atau origineer ya, itu ada kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Nah, pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan ya, untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian, di mana kegiatannya meliputi pendaftaran, peralihan, dan pembebanan hak. Yang kedua, pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya. Nah, pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik dan atau data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar ya. Kalau pemeliharaan data ini yaitu objeknya tanahnya sudah terdaftar ya. Ini berdasarkan pasal 36 ayat 1 PP 24 tahun 1997. Nah, di mana pemegang hak itu ya, pemegang hak yang tertera dalam sertifikat ya, yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan tersebut ya kepada kepala kantor pertanahan. Jadi pemeliharaan data itu kalau terjadi perubahan data fisik maupun data yuridis itu wajib didaftarkan di kantor pertanahan. Nah, perubahan data fisik ya, sebagaimana yang dimaksud ya dalam PP 2497 itu berupa apa aja, yaitu berupa pemecahan bidang tanah. Yang kedua, pemisahan sebagian atau beberapa bagian dari bidang tanah. Lalu yang ketiga, penggabungan dua atau lebih bidang tanah ya. Tentunya teman-teman mungkin pernah mengalami ya, beli tanah sudah bersertifikat, dilakukan pemecahan ya, complete split atau pemisahan uncomplete split ya, ataupun teman-teman beli beberapa tanah sudah sertifikat kecil-kecil mau digabungkan ya, bisa dilakukan pemeliharaan data melalui penggabungan ya, penggabungan bidang tanah. Nah, perubahan data yuridis ya, nah, tadi perubahan data fisiknya seperti itu. Nah, perubahan data yuridis ya, yaitu sebagai berikut ya. Nah, ada beberapa perubahan ya yang diatur dalam PP 2497 ya. Yang pertama, yang poin A, yaitu peralihan hak ya, perubahan data yuridis karena peralihan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya. Yang kedua, peralihan hak karena pewarisan. Yang ketiga, peralihan hak karena penggabungan, peleburan, atau pemisahan perseroan atau koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang keempat ya, poin D, yaitu pembebanan hak tanggungan. Poin E, peralihan hak tanggungan ya. Poin F, yaitu hapusnya hak atas tanah, hak pengelolaan, hak milik atas satuan rumah susun, sarusun, dan hak tanggungan. Lalu poin G, pembagian hak bersama. Poin H, karena perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan atau penetapan ketua pengadilan. Lalu poin I, perubahan nama akibat pemegang hak yang ganti nama. Lalu poin J, perpanjangan jangka waktu hak atas tanah ya. Nah,
Jika teman-teman ada layanan-layanan lainnya, silahkan datang ke kantor pertanahan ya. Di kantor pertanahan semua sudah menggunakan aplikasi, menggunakan sistem komputerisasi kegiatan pertanahan KKP. Pastikan bidang tanah Anda sudah terdaftar, terpetakan secara valid dan benar ya, sehingga layanan pemeliharaan data pendaftaran tanah yang teman-teman lakukan bisa berjalan jauh lebih cepat ya. Dia sudah siap secara aplikasi. Nah, sekian video dari saya ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe ya, biar channel ini tetap semangat dan berkembang, di mana saya membuat video ini di sela-sela kesibukan ya, sambil mengerjakan PTSL ya, karena banyaknya masalah pertanahan ya yang harus disosialisasikan kepada masyarakat. Saya mencoba membuat channel ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.